jagungan kan? Dan jagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bu Lena MPD, yang sangat luar biasa. Setiap kali kegiatan di wilayah SMA maupun SMK, beliau ini pasti support, selalu hadir. Ini pertanyaan. Yang saya hormati Korbinjam, Kecamatan Gresik, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Jendamil. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMK Gresik, berikut Kepala Sekolah SMK Kabupaten Ngawi yang hadir. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP MTS yang rawuh yang hadir. Yang saya hormati Pak Kades. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan karyawan di SMK Negeri Gresik. Yang saya hormati para Bapak Ibu wali murid yang hadir, yang rawuh, beserta seluruh warga masyarakat Desa Gresik yang kula hormati, yang kula tresnani, dan juga yang saya hormati seluruh, saya banggakan anak-anak siswa-siswi SMK Negeri Gresik ini yang sangat kreatif sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak kita dan seluruhnya. Jawa Kemawon, para rawuh, para hadirin, para undangan. Yang pertama tentunya bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena atas karunia nikmatnya kita dapat bersama-sama rawuh hadir dalam rangka Pekan Seni Kreativitas Siswa SMK Negeri Gresik. Dan insya Allah Jawa Kemawon kaparingan sehat walafiat. Selawat salam kita tujukan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Beliau mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, mewakili Pak Bupati, Mas Soni. Yang pertama tentu saja menyampaikan apresiasi penghargaan yang sangat luar biasa pada Ibu Kepala Cabang Dinas beserta seluruh jajaran, khususnya kepala sekolah dan para guru SMK Kabupaten Ngawi yang khusus pada malam hari ini di SMK Gresik yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada anak-anak kita, anak-anak di Kabupaten Ngawi ini untuk dididik di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh Kabupaten Ngawi yang tentu saja dengan bisikan dari SMK dengan berbagai macam metode, berbagai macam kreativitas, inovasi. Ini akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang siap, anak-anak yang terampil, anak-anak yang mampu untuk bisa menyikapi terhadap kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi dan sekaligus bisa mandiri atau wira swasta. Jadi di SMK spesialisasi ini untuk ini. Lalu juga sekaligus tuntutan yang sekarang pendidikan kita yang paling termasuk di Kabupaten Ngawi, betul perlu sampaikan, termasuk di Kabupaten Ngawi itu kalau kita bicara menyangkut terkait dengan kebutuhan kerja, angkatan kerja, insya Allah dari apa yang diprogramkan oleh Pak Bupati, termasuk juga melihat dari antusias investasi yang ada di Kabupaten Ngawi,
insya Allah untuk kebutuhan tenaga kita di Kabupaten Ngawi ini tidak hanya berlebih tapi bisa jadi malah kurang. Maka kami berharap anak-anak kita itu bisa terus berkembang, bisa terus mengaplikasikan apa yang didapatkan dari SMK ini. Lalu termasuk juga dari beberapa program yang dilakukan. Jadi termasuk mungkin di SMK Grey ini, tadi saya sempat menanyakan bagaimana pola-pola kemitraan yang dilakukan oleh SMK ini, sehingga tidak hanya sekedar bagaimana SMK menyiapkan tenaga pendidik terampil, tapi juga sekaligus mampu menyalurkan tenaga kerja yang dimiliki oleh anak-anak didik kita di SMK di Kabupaten Ngawi. Salah satu contoh melalui program kelas industri misalkan, yang itu juga saya kira nantinya akan terus menambah, sehingga para orang tua dengan boyo nanti tidak akan memikirkan ketika anak itu lulus dari SMK itu pun wonten sing nampung, bahkan selama proses pembelajarannya pun sudah sekaligus include magang di tempat industri tersebut. Lalu yang lain yang tadi disampaikan oleh Bu Lina yang mutlak saya kira untuk anak-anak semua, yaitu program kuliah sambil bekerja. Itu nih, kuliah sambil bekerja. Dan itu juga program tersebut diendorse juga di SMK Negeri saya kira. Dan itu atas dorongan, atas support, lalu juga atas komunikasi yang dibangun baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kadap Pendidikan Bu Lena, itu agar mendorong seluruh SMK di Kabupaten Ngawi itu bisa mendapatkan paling tidak 2 program. Karena kebutuhan untuk pendidikan siswa atau tenaga kerja sekarang ini relatif SMK itu hanya bagian dari start awal mawon. Diharapkan anak-anak juga bisa memperdalam, memperkuat lagi pendidikannya melalui misalkan pendidikan vokasi misalkan. Lalu bisa juga mungkin dari prodi-prodi fakultas teknik yang ada untuk memperdalam, memperkuat pendidikan yang didapatkan dari SMK. Nah itu mutlak sekali. Saya kira anak-anak kita ketika ingin memiliki suatu jenjang karir yang baik, baik karir di wirausahanya, karir di pekerjaannya, itu pasti membutuhkan paling tidak pendidikan. Ini yang kita harapkan, dan tidak hanya Bu Kadap, Pulau sendiri juga menginginkan agar anak-anak nanti ketika sudah bisa bekerja itu bisa membiayai dirinya untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu di jenjang vokasi, baik di prodi vokasi atau di prodi fakultas teknik atau fakultas yang memang diperlukan untuk memperdalam keilmuan yang telah didapatkan. Karena kalau kita melihat posisi sekarang, sarjana lalu juga ya sarjana S1 lah paling tidak, itu sangat banyak sekali kan. Kalau di kota-kota bahkan sarjana S1 itu sudah suatu hal yang biasa gitu. Terus kalau kita dulu zaman itu lulus SMA kira-kira sudah biasa. Maka kami menginginkan semangat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu harus terus ditanamkan oleh adik-adik semuanya. Secara terkhusus pagelaran atau pekan seni pada malam hari ini sekaligus juga merupakan salah satu implementasi dari profil pelajar Pancasila. Jadi yang sudah harus diketahui oleh Bapak Ibu wali murid bahwa salah satu pendidikan yang diinginkan
di negara kita ini adalah bagaimana siswa terdidik secara karakter, tidak hanya di bidang akademis tapi juga karakternya dikuatkan. Salah satunya melalui program Profil Pelajar Pancasila ini. Melalui apa ya? Melalui beberapa ciri khas implementasi dari Pancasila. Kalau kita melihat keadaan itu Pancasila itu apa? Ciri khasnya malih banget gimana? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya sebenarnya mudah. Ketika kita mampu untuk mengaktualisasikan, kita mampu untuk menerapkan, kita mampu untuk nguri-nguri terhadap nilai-nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, itu pun implementasi dari Pancasila. Jadi sesederhana itu mawon. Yang pertama adalah adanya sikap saling hormat menghormati. Ini mutlak. Terus itu. Lalu juga saling tolong menolong, gotong royong itu dikasih nonton itu. Lalu juga bisa memahami terhadap apa budaya, seni tradisi yang tumbuh di wilayahnya. Karena nek pengikatnya itu nek buatan Pancasila, kalau kita membayangkan hanya perkara masalah suku mawon lah Indonesia. Suku Indonesia ini mulai saking Aceh di Papua itu nek dihitung itu pun ribuan suku. Bahasanya pun macam-macam. Maka yang dibutuhkan adalah tadi menghormati itu, termasuk bagaimana kita mampu untuk melihat kebinekaan yang ada. Itu mawon. Lalu yang diimplementasikan di sekolah ini melalui kurikulum Merdeka. Jadi ini jangan salah artikan, ini biasanya yoga-yoga ini salah mengartikan kurikulum Merdeka berarti Merdeka ini oleh lebu lega kan ini. Orang itu ya. Sekarang itu Merdeka agak menunggu. Jadi yang tadi sampaikan oleh Bu Lena tadi, yaitu kurikulum Merdeka itu bagaimana anak, bakat, minat, lalu juga apa yang dimiliki potensi oleh anak itu bisa dengan luasa dikembangkan di sekolah. Tentunya melalui pendampingan dari para guru, para tenaga pendidik yang sudah mendapatkan bekal yang cukup, baik itu melalui program guru penggerak maupun beberapa program guru lainnya yang intinya adalah untuk menguatkan kemampuan kapasitas guru di dalam mendidik anak.